Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ini terima kasih. Hari ini kita coba akan belajar bagaimana menggunakan fungsi di Excel, fungsi bawaan ya di Excel, yaitu di bawah tab review ini ada protect sheet. Nah, di sini protect sheet dan protect workbook gitu ya. Nah, bedanya apa protect sheet dan protect workbook ini? Kita akan belajar hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita coba ya. Mungkin pertama kita buat dulu sebuah kertas kerja gitu di Excel kita. Misalnya kita mau bikin kertas kerja penjualan gitu ya. Harganya berapa dengan total penjualan gitu ya. Jadi ini perkalian biasa aja. Misalnya volumenya itu gitu atau kita tambahin ini supaya ada maksudnya gitu ya. Produk A itu volumenya 10, harganya 15.000, maka total penjualannya adalah perkalian ini ya. Oke. Nah, ini kita format counting, kita hilangin apa, di belakang komanya. Nah, yang bisa teman-teman lakukan kalau seperti ini adalah kalau teman-teman biasanya punya tabel seperti ini, mungkin banyak nanti datanya di bawah gitu. Nah, yang pengen teman-teman hindari adalah biasanya adalah formula ini supaya nggak keganggu gitu ya. Jadi formulanya tetap ini kan mudah gitu ya. Jika formulanya panjang begitu dan mengambil dari banyak sumber, banyak sheet, banyak sel gitu, kemungkinan teman-teman pasti nggak mau yang ini diutak-atik gitu ya. Kalau misalnya ada user atau yang menggunakan itu secara nggak sengaja atau masukkan input datanya di sini misalnya, nah hilang jadi formula jadi kacau gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah menggunakan yang namanya protect sheet. Nah, protect sheet ini eh, kita klik gitu ya, ada pilihannya bisa. Yang pertama adalah tentunya password untuk protect dan unprotect sheet. Jadi nanti kalau ini bisa di unprotect gitu ya. Setelah kita protect bisa di unprotect lagi tentunya dengan memasukkan password. Bisa dikosongin juga. Jadi teman-teman yang khawatir misalnya ada aja yang misalnya saya nggak suka password gitu ya karena ribet gitu ya. Ini dikosongin juga bisa gitu. Jadi terus di bawahnya itu ada pilihan kalau sudah di lock gitu atau sudah di protect gitu ya. User itu bisa ngapain aja gitu ya. Jadi pilihannya adalah uh, allow all users of this worksheet to bisa dia kalau sudah diprotek tetap bisa select lock cell atau tetap bisa select unlock cell, bisa format kolom dan seterusnya. Jadi setelah diprotek teman-teman pengen misalnya pengen si user itu nggak bisa milih atau nggak bisa select lock cell gitu ya. Lock cell itu nanti kita pelajari. Jadi misalnya gini gitu ya. Jadi kalau kita centangnya kita hilangin, artinya si user ini nggak mungkin atau nggak bisa select lock cell-nya atau sel yang kekunci itu nggak bisa dipilih sama dia. Jadi dia nggak bisa ngeklik gini ya, nggak bisa ngeklik ke sel ini misalnya sel ini yang kita protect atau kita lock maka dia nggak bisa milih ini. Nah, sebelum kita protect, kita mesti setting dulu nih, mana yang kita lock, mana yang nggak kita lock gitu ya. By default atau bawaannya, kita lihat di format cell, klik kanan format cell, kemudian kita ke protection, gitu ya. Bawaannya seluruh sel yang ada di worksheet atau di workbook Excel itu lock gitu ya.
lock, kemudian hidden-nya dia juga di hidden-nya enggak gitu ya. Nanti kita bicara lock dan hidden ini nanti ya. Untuk hidden kita bicara nanti, tapi kita bicara lock dulu ya. Jadi kalau lock ini sudah by default, semuanya itu akan di lock sama si Excel. Nah, yang kita perlakukan karena kita hanya ingin ini aja yang nggak diedit atau nggak diutak-atik lah sama si usernya, maka kita klik kanan semuanya misalnya sampai sini, kita klik kanan format cell. Nah, sudah di lock karena by default sudah di lock, maka yang kita lakukan kebalikannya gitu ya. Sel-sel ini yang kita nggak mau lock, itu kita format cell, locknya kita hilangin. Oke, jadi nanti ketika diprotect, user itu nggak bisa milih, akan bisa ngeklik ini aja, kolom-kolom ini aja, tapi dia nggak bisa klik di sini. Gitu. Nah, oke, kan kita sudah ya, jadi kita sudah unlock lah istilahnya ya. Cek lagi, sudah di unlock ya. Sedangkan yang ini kita cek sekali lagi. Sudah lock, maka klik OK, kemudian kita protect sheet. Nah, protect sheet, passwordnya diisi silakan. Dikosongin juga bisa. Ya, dikosongin juga bisa. Misalnya saya isi password, kemudian ini juga harus dicentang tentunya. Protect worksheet and content of lock cell. Jadi dia akan memprotect worksheet ini dan kontennya untuk sel-sel yang di lock gitu ya. Sedangkan yang nggak di lock tadi, yang kita unlock itu nggak diprotek sama dia. Kemudian ada pilihan nih, bisa ngeklik lock cell, bisa ngeklik lock cell atau enggak gitu ya. Coba kita pertama pilih bisa gitu ya. Apa yang akan terjadi gitu. Ini dia minta password lagi, kita masukkan, klik OK. Oke, ini bisa nih, bisa milih. Tapi apa yang terjadi misalnya saya ganti ya jadi 0. Nggak bisa. Jadi ini juga nggak bisa nih. Misalnya kita mau isi sembarang gitu, nggak bisa. Misalnya kita klik 2 kali, nggak bisa juga. Ya. Sedangkan kalau yang di sini, ini bisa. Bisa kita ganti misalnya jadi 17.000. Nah, masih bisa. Ini jadi 2 misalnya, jatuh jadi 5 gitu. Ini juga oke misalnya, dan seterusnya. Begitu juga misalnya kita mau tambah produk lagi, produk D gitu, kemudian volume juga 5, 20.000. Sorry, harusnya kita sudah bikin copy formulanya duluan ya. Kalau gini kita nggak bisa nih, kita nggak bisa formula di sini. Tapi konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi dengan memprotek teman-teman bisa menghindarkan orang atau user dari file Excel teman-teman untuk ngerubah formula yang teman-teman pengen nggak diutak-atik gitu ya. Cara untuk membukanya gimana? Tinggal balik ke review, di unprotect gitu ya. Di unprotect, masukkan passwordnya, sudah gitu ya. Nah, coba kita kasih contoh ininya semua di copy gitu, formulanya, kemudian kita protect lagi gitu ya. Kita balik, kita protect sheet. Nah, sekarang coba kita pilih ininya nggak bisa diklik gitu ya. Jadi tabel ini nggak bisa diklik, ini dihilangin. Select lock cell atau pilih sel yang kekunci itu nggak bisa. Ya, kita klik. Tapi untuk unlock cell itu bisa dipilih, bisa diklik lah gitu ya. Kemudian kita klik OK, kita
kita coba nggak pakai password gitu ya, kok password kita kosongin, diklik OK, dah bisa nih nggak pakai password gitu ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah sekarang ini bisa diklik ya, sedangkan di luar ini nggak bisa nih teman-teman, lihat ya, saya nggak bisa ngeklik, ini juga nggak bisa diklik. Jadi cuman bisa di sini di luar, tuh misalnya harganya 5.000 gitu, tuh teman-teman. Jadi enaknya kalau teman-teman seperti ini, ya tinggal mau ngisi gitu ya, dia akan kursornya akan bergeser hanya pada sel yang nggak kekunci aja atau unlock sel. Dia nggak akan lari kemana-mana. Nah, untuk unprotect-nya ya tinggal di unprotect, karena kita nggak pakai password tadi, tinggal di unprotect sheet. Sudah selesai, sudah bisa dipilih lagi, sudah bisa diedit lagi gitu ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Next video kita coba akan bahas tentang Protect Work gitu ya. Apa bedanya dengan Protect Sheet. Terima kasih, semoga bermanfaat. Klik like, jangan lupa subscribe juga, share jika teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.